Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salawatan wa salaman ala rasulillah ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja di sana dan semoga lancar juga puasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kami dari kelompok 5 diberikan amanah oleh Bu dosen untuk memberikan pemaparan materi mengenai akuntansi dasar. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan teman-teman yang akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada Anesti Amilin Fauziah, yang kedua ada saya sendiri Fatur Rahmat Nabawi, yang ketiga ada Meisya Sasabila, dan selanjutnya ada Wanesya Lutfi Nabila, Rina Fitria, dan terakhir Muhammad Arya Pramudia. Oke, selanjutnya ada di materi. Materi kali ini mengenai akuntansi dasar dibagi ke dalam beberapa materi ya. Yang pertama ada dari sejarah perkembangan akuntansi, yang kedua ada pengertian dari akuntansi, yang ketiga ada dari manfaat akuntansi, yang keempat bidang-bidang akuntansi, yang selanjutnya ada sistem akuntansi pada jenis-jenis perusahaan, yang keenam ada prinsip dasar dari akuntansi, yang ketujuh ada persamaan dasar akuntansi, dan yang terakhir ada siklus akuntansi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan mengenai sejarah perkembangan akuntansi. Cara membuat catatan keuangan dan transaksi dagang ini sudah lahir sejak zaman Mesir kuno. Catatan tentang keuangan tersebut ditulis pada papirus. Pada akhir abad ke-15, Lucas Paciolo, seorang Vanessa, menulis buku berjudul Summa Arithmetica yang diterbitkan pada tahun 1494. Buku ini memuat beberapa bagian mengenai akuntansi bagi para pengusaha. Sistem Lucas Paciolo ini kemudian dikembangkan oleh penulis-penulis baru, terutama di Eropa. Perkembangan akuntansi di Indonesia diawali dengan memakai sistem Eropa atau sistem kontinental yang dikenal sebagai tata buku atau Bekhauden. Perekonomian, perindustrian, dan perdagangan di Indonesia terus berkembang. Kerjasama dalam industri dan perdagangan semakin berkembang pesat. Semua ini menutur digunakan sistem akuntansi Amerika. Di Indonesia, kedua sistem ini berlaku. Lalu pada tahun 1971, Ikatan Akuntansi Indonesia memutuskan agar digunakan suatu sistem, yaitu akuntansi, dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lainnya untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Pasal 6 Bab 2 Ayat 1, setiap orang yang melakukan usaha dagang harus membuat catatan sehingga setiap waktu dapat membuktikan hak-hak dan kewajibannya. Membuat catatan harus tertib dan teratur, sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. Akuntansi bertujuan menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi di mana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Dengan akuntansi, kita dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu. Proses akuntansi ini juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari manfaat akuntansi ini.
Yang pertama yaitu menaati undang-undang. Jadi kita sebagai warga negara yang baik dengan menyelenggarakan dan memanfaatkan akuntansi ini, kita juga turut menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu yang kedua yaitu mengetahui hak-hak kewajiban setiap saat. Jadi di sini kita jadi tahu nih kalau misalkan hak-hak kita tuh apa sih, kewajiban kita tuh apa sih kalau kita menyelenggarakan akuntansi dengan baik. Lalu selanjutnya ada dapat mengendalikan efisiensi atau mencegah pemborosan. Jadi dalam materi akuntansi ini ada penghitungan. Jadi dari penghitungan ini diharapkan kita bisa mengetahui nih pengeluaran pemasukannya tuh seperti apa, apakah dapat pemborosan atau dapat merugikan atau tidak. Lalu selanjutnya kita dapat menyediakan informasi keuangan bagi orang-orang yang membutuhkan gitu, atau mereka yang berkepentingan. Orang yang berkepentingan nih siapa aja sih? Yang pertama pemimpin perusahaan, yang kedua pemilik perusahaan, selanjutnya ada para pegawai, para kreditur, dan para investor dan calon investor. Jadi bagi para pemilik perusahaan, bagi pemimpin perusahaan dan para pegawai, akuntansi ini tuh berguna untuk ini langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi dengan akuntansi ini diharapkan mereka ini dapat mengetahui nih langkah ke depan tuh seperti apa, apakah bisa memaksimalkan profit atau tidak gitu. Lalu bagi para kreditur dan investor tuh mereka jadi tahu nih perusahaan mana yang cocok untuk diinvestasikan duitnya. Misalkan suatu perusahaan dia menerapkan akuntansi dengan baik, jadi kelihatan nih labanya seperti apa, apakah profitnya gede atau tidak. Kalau misalkan gede, si para investor ini mau gitu menginvestasikan duitnya ke perusahaan tersebut. Baik, segitu aja. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang akuntansi. Apa saja sih bidang-bidang dalam akuntansi itu? Secara umum, bidang-bidang akuntansi itu terdapat 7 bagian atau 7 bidang. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada akuntansi umum atau keuangan, yaitu General or Financial Accounting. Akuntansi itu meliputi proses pengumpulan, penganalisaan, pencetakan, dan penyusunan laporan-laporan keuangan serta penafsirannya. Lalu selanjutnya ada akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu akuntansi yang mengkhususkan pekerjaan dalam proses pencetakan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk serta penafsiran terhadap hasil. Nah, bidang selanjutnya atau bidang akuntansi yang ketiga yaitu ada akuntansi anggaran, dalam bahasa Inggris budgetary accounting. Nah, budgetary accounting ini akuntansi yang ditujukan untuk penggunaan data akuntansi sebagai dasar penyiapan suatu rencana keuangan untuk periode yang akan datang. Selanjutnya ada akuntansi pajak atau tax accounting, yaitu akuntansi yang dipakai untuk maksud perhitungan pembayaran pajak penghasilan. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu bidang akuntansi pemeriksaan atau auditing, yaitu akuntansi yang meliputi pemeriksaan akuntansi hasil pekerjaan akuntansi yang telah dilakukan. Lalu bidang yang keenam yaitu sistem akuntansi atau accounting system. Nah, accounting system ini adalah penetapan pola catatan dan laporan akuntansi serta pengembangan prosedur dalam pengumpulan, pencatatan, penyusunan data akuntansi. Lalu bidang yang terakhir yaitu ada akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Nah, governmental accounting ini akuntansi yang dipakai oleh pemerintah seperti negara, provinsi, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui bidang-bidang akuntansi, sekarang kita beralih kepada sistem akuntansi di perusahaan-perusahaan. Nah, secara umum, ada 3 jenis perusahaan berbadan hukum yang ada di Indonesia, yaitu diantaranya perusahaan perseorangan atau persero, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan firma. Sistem yang digunakan oleh suatu perusahaan itu juga dipengaruhi oleh jenis perusahaannya tersebut. Dan jenis perusahaan secara umum itu terbagi menjadi 3,
yaitu perusahaan jasa, perusahaan perdagangan barang, dan yang terakhir perusahaan industri. Nah, perusahaan yang pertama yaitu perusahaan jasa. Jenis perusahaan ini tentunya dilihat dari namanya saja, pasti ia adalah perusahaan yang menjual jasa. Dan keuntungan yang ia dapatkan adalah pendapatan dari menjual jasa lebih tinggi daripada biaya operasionalnya. Demikian pula sebaliknya. Yang tergolong perusahaan jasa antara lain seperti perusahaan angkutan, bengkel, hotel, asuransi, kantor pengacara, notaris, kantor angkutan, biro arsitektur, dokter, tata rias kecantikan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Jenis perusahaan yang kedua yaitu perusahaan perdagangan barang. Dilihat dari namanya saja, perusahaan ini pasti menjual barang. Nah, kegiatannya yaitu membeli barang untuk dijual lagi. Bila selisih antara harga jual dengan harga pokoknya bisa menutupi biaya operasi perusahaan, maka disitulah didapatkan keuntungan. Demikian juga sebaliknya. Jenis perusahaan yang terakhir yaitu perusahaan industri. Nah, perusahaan industri ini kegiatannya mengolah bahan baku untuk menjadi barang yang jadi. Jadi, keuntungan yang diperoleh jika harga jual barang lebih tinggi daripada harga pokok produksinya, maka perusahaan ini mendapatkan keuntungan. Demikian pula sebaliknya. Contoh perusahaan industri yaitu perusahaan konveksi, pabrik tekstil, obat-obatan, ban mobil, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar akuntansi. Di sini ada 8 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama yaitu harga perolehan, yaitu pencatatan atau penilaian terhadap kekayaan kecuali kas, piutang, dan persediaan, baik pada saat bertambah maupun berkurang berdasarkan harga perolehan. Yang kedua, konservatif atau hati-hati, yaitu dalam menyusun laporan keuangan, neraca, dan perhitungan laba rugi, hendak tidak mencatat atau laba yang belum terrealisir, tetapi hendaknya mencatat atau mengakui rugi yang mungkin akan terjadi meskipun belum terrealisir. Yang ketiga yaitu lengkap. Dalam menyusun laporan keuangan, neraca, dan perhitungan laba rugi, hendaknya mencantumkan semua hal-hal agar semua laporan tersebut memberi informasi yang lengkap tentang keadaan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yaitu ajek atau tetap, yaitu suatu metode pencatatan yang dipilah hendaknya tetap dipakai. Dan yang kelima cukup berarti, yaitu pencatatan didasarkan atas nilai yang cukup berarti. Kemudian yang keenam yaitu penentuan laba rugi. Laba rugi suatu periode harus ditetapkan berdasarkan pendapatan-pendapatan dikurangi biaya-biaya periode yang sama. Yang ketujuh dapat dimengerti, yaitu informasi keuangan dari proses akuntansi akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti. Kemudian yang terakhir yaitu kesatuan unit. Setiap perusahaan terpisah dari pemilik dan perusahaan lain. Kemudian perlu diingat bahwa pada prinsip akuntansi mengenai azas permanen dalam proses pendapatannya, yaitu satu perkiraan hanya untuk satu jenis transaksi. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak perusahaan mula-mula diperoleh dari penyertaan pemilik dan kadang-kadang peminjaman dari kreditur. Hak-hak yang bersumber dari pemilik maupun kreditur menjadi milik perusahaan dan disebut harta atau aset. Jadi, pada hakikatnya semua pekerjaan dalam accounting berkisar pada pengetahuan dasar yang disebut persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Sumber kekayaan suatu perusahaan dapat berasal dari, pertama, pemilik perusahaan. Dengan demikian, maka bentuk persamaan akuntansinya, aset atau aktiva, adalah
proprietorship atau modal sendiri. Yang kedua, pinjaman atau hutang dari pihak lain. Dalam hal ini, maka persamaan dasar akuntansinya aset atau aktiva adalah liabilities atau hutang. Yang ketiga, sebagian dari pemilik perusahaan, tetapi sebagian dari pinjaman. Persamaan dasar akuntansinya adalah yaitu aset sama dengan liabilities ditambah proprietorship atau kapital. Kesimpulannya, yang dapat kita ambil dari uraian tersebut adalah hak persamaan akuntansi menjadi dasar pencatatan karena setiap terjadi di dalam perusahaan akan mengakibatkan perubahan terhadap harta, utang atau modal, tetapi persamaan akuntansinya tetap seimbang. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, sekarang ada di materi siklus akuntansi. Jadi, sebelum masuk ke dalam urutan-urutan dari kegiatan akuntansi, saya akan memberikan definisi dasar mengenai apa itu dari siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi itu merupakan suatu kegiatan akuntansi dari awal pembukuan sampai tutup buku. Nah, kira-kira itu bisa dalam satu periode. Satu periodenya itu bisa 1 tahun ya. Selanjutnya, sesuai dengan gambar di atas, bukan di atas sih, tapi di layar kalian, kita lihat yang pertama di jurnal. Nah, di jurnal ini kalian akan mencatatkan bukti-bukti dari transaksi dari perusahaan kalian, mau itu beli, utang, atau dan lain-lain, aset, liabilitas, atau dan lain-lain. Yang selanjutnya ada di buku besar. Nah, buku besar ini kalian agak asing ya kalau dalam buku besar ini. Soalnya di mata kuliah sebelah belajarnya agak pakai bahasa Inggris ya. Jadi di buku besar ini ya biasa disebut dengan ledger. Nah, ledger ini merupakan ayat-ayat jurnal. Ayat-ayat dari jurnal sebelumnya langsung dibukukan ke dalam ledger. Nah, selanjutnya setelah di ledger itu kita akan membuat trial balance. Nah, di trial balance ini kita akan lebih meringkaskan sesuai dengan nomor akun dan nama akun. Dan hasilnya kita akan menghasilkan kredit dan debit yang seimbang ya, balance. Yang selanjutnya ada di ayat penyesuaian. Nah, ayat penyesuaian ini biasanya ada pada akhir tahun ya, atau biasa disebut adjusting entries. Jadi apabila ada perubahan biaya, ekuitas, atau dan lain-lain, itu diterapkan di ayat penyesuaian atau adjusting entries. Nah, setelah ayat penyesuaian kan itu ada 2 poin selanjutnya tuh. Ada sesudah tutup buku, neraca lajur, dan laporan keuangan. Sebenarnya itu tuh bisa kita satukan menjadi laporan keuangan. Karena sesudah tutup buku itu kan adjusting entries kayak apakah kita profit atau loss gitu pada perusahaan tersebut. Sebelumnya kita akan membuat worksheet terlebih dahulu ya, atau neraca lajur. Nah, neraca lajur itu kita akan mengetahui bagaimana apakah perusahaan kita mendapatkan laba atau rugi. Kita akan mengetahui dari hal tersebut. Setelah membuat worksheet, biasanya para pencatat tersebut membuat juga kayak laporan laba rugi, income statement, atau balance sheet statement, dan financial statement. Ya, begitulah kira-kira. Setelah di laporan keuangan, selanjutnya ada di poin ayat penutup dan menutup buku besar. Biasanya ini disebut itu closing entries. Bukan biasanya sih, tapi emang seperti itu faktanya. Nah, setelah di closing entries, itu ada neraca sisa atau post closing entries atau after closing entries atau dan lain. Dan yang terakhir ada ayat pembalik atau reversing entries. Nah, mungkin segitu pemaparan materi dari kelompok kami mengenai akuntansi dasar, dan mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya materi dari kelompok kami, dan semoga kalian kurang puas dengan materi yang kami sampaikan sehingga kalian dapat mencari literatur yang lebih baik lagi daripada kami. Dan untuk kegiatan selanjutnya ada kegiatan diskusi ya.
Untuk yang ingin bertanya atau berpendapat boleh isi atau typing di dalam kolom komentar, dan insya Allah kami akan memberikan tanggapan. Oke, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.